Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Injil Markus, pasal yang ke-12 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Di sini dengan perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saya ambil Bapak Ibu saudara-saudara untuk tema kita pada saat ini adalah Kristus Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berawal kalau kita melihat dari nas yang kita baca pada saat ini adalah perjumpaan Yesus dengan orang-orang Saduki. Perjumpaan itu Bapak Ibu saudara-saudara dengan niat yang tidak baik. Tetapi perjumpaan itu dengan niat yang jahat pada waktu itu. Mereka ingin menguji Yesus. Mereka ingin mencobai Yesus. Mereka ingin mempertanyakan tentang sebuah hal yang tidak mereka terima dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebelum kita memasuki nas ini lebih jauh Bapak Ibu, kita akan mengenal siapa sih orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini adalah orang bangsawan. Mereka berasal dari keluarga imam dan mereka ini terkenal dengan orang yang kaya raya. Tetapi yang penting sekali kita melihat, orang-orang Saduki ini adalah mereka Bapak Ibu saudara-saudara berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Oleh karena itu, melewati cerita ini mereka mempertanyakan pada Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi setelah kebangkitan? Itu yang dipertanyakan mereka. Apa yang terjadi setelah kebangkitan? Bagi orang Saduki tidak ada hidup setelah kematian. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudara kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka menceritakan ada seorang perempuan Bapak Ibu saudara-saudara, di mana dia bersuamikan 7 orang. Siapakah yang menjadi suami perempuan tersebut? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Lalu bagaimana? Ini pertanyaan mereka pada saat itu. Lalu bagaimana posisi dan nasib mereka pada hari kebangkitan? Itu yang ditanyakan mereka bagi Yesus pada waktu itu. Dan di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Di dalam ayat yang ke-24, Yesus menjawab orang-orang Saduki tersebut. Dia mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu yang dinyatakan oleh Yesus bagi orang-orang Saduki. Kamu sesat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Yesus memberikan pemahaman perihal tentang kebangkitan. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa melewati kebangkitan orang mengalami hidup baru bersama-sama dengan Allah. Manusia ada bersama Allah dalam sebuah realita rohani surgawi. Dalam kehidupan itu Allah menjadi pusat kehidupan. Itu yang dinyatakan oleh Yesus bagi orang-orang Saduki pada waktu itu. Di mana Bapak Ibu saudara-saudara, orang hanya memandang dan bertemu muka dengan Allah. Dan ketika jiwa hanya berpusat pada Allah, orang tidak lagi dipengaruhi dan memikirkan realita manusiawi duniawi. Dan ini termasuk sebagaimana yang telah dinyatakan orang-orang Saduki itu adalah mengenai perkawinan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang tidak dipahami oleh mereka. Orang Saduki mengukur realitas surgawi dengan ukuran duniawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan pemikiran-pemikiran orang Yahudi ini tidak mustahil itu terjadi juga dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita mencemaskan kehidupan akhir kita. Apa yang terjadi
bagaimana setelah kebangkitan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kematian. Dan kita mempertanyakan itu. Dan kita mencemaskan kehidupan akhir kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara melewati perenungan kita pada saat ini. Kita diajak untuk membuka diri kepada Tuhan. Dan hanya menggantungkan hidup kita pada Dia. Dan kita percaya kebahagiaan bersama Allah melampaui kebahagiaan apapun yang kita miliki di dunia. Dan kembali dipertanyakan bagi kita, apakah kita percaya tentang kebangkitan? Yesus, Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup bagi kita. Percayalah hal itu, karena kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat segala kebenaran firman yang boleh kami perdengar pada saat ini Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini kami senantiasa semakin hari semakin dewasa di dalam iman. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan kami senantiasa dituntun agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin hari boleh percaya di dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak pernah sendiri di tengah-tengah hidup ini, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau ada di dalam kami dan kami pun rindu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ini hidup kami serahkan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap rasa syukur. Amin.